Bab 4407. Keistimewaan teknik pemurnian jiwa. Meskipun semua kemelekatan jiwa ini adalah aura yang tersisa dari makhluk yang sudah mati, tetapi mereka kacau dan tidak teratur. Pada saat ini, mereka ditahan oleh Erik dan menjadi seperti sekumpulan lalat tanpa kepala yang memasuki ruang tertutup. Mereka mulai terbang dengan kacau dan bertabrakan. Astaga! Erik seketika merasa darahnya bergelojak. Dia hampir tidak bisa menahan diri dan menyemburkan kemelekatan jiwa itu. Tampaknya, menelan kemelekatan jiwa tidak semudah yang dipikirkan. Dia segera berkonsentrasi. Saat mengoperasikan teknik pemurnian roh, sejumlah besar Reiki melonjak dan mengaktifkan formasi pada tubuhnya. Begitu teknik pemurnian roh diaktifkan, keadaan seketika berubah. Seiring dengan munculnya pola cahaya dari tubuh Erik, kulitnya seketika menembakkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Cahaya tersebut seperti terik matahari yang sangat menusuk mata. Ilmu mujarab dan teknik yang selaras dengannya juga berperan pada saat ini. Beberapa metode itu saling bekerja sama. Erik segera merasakan bahwa aura kemelekatan jiwa yang kacau di dalam tubuhnya itu telah banyak mereda. Pada saat ini, tubuhnya seolah-olah telah berubah menjadi sebuah panci peleburan yang sangat besar, yang bisa melepaskan tekanan yang sangat kuat dan sepenuhnya menekan segala kegelisahan itu. Segera setelah itu, seiring dengan mulainya pemurnian, pertama-tama semua aura kemelekatan jiwa itu menjadi tenang, kemudian aura menghilang tanpa henti dan berubah menjadi kekuatan kemelekatan jiwa murni serta melonjak naik seperti energi abadi yang diperoleh dari tubuh sendiri, yang melonjak ke atas melalui anggota tubuh Erik. Di bawah operasi teknik, semuanya memasuki laut kesadaran Erik. Sangat nyaman. Pada detik berikutnya, ketika jiwa di dalam laut kesadaran merasakan penyusupan dan pembasuhan dari rasa dingin ini, terkhusus saat mata jiwa yang terluka menyentuh kemelekatan jiwa yang murni, Erik langsung merasa nyaman. Mata jiwa yang telah terluka parah selama beberapa hari itu awalnya seperti dua potong besi, yang terus-menerus menyiksa jiwa Erik, yang menyebabkan panas dan seperti terbakar. Namun, dengan adanya aura kemelekatan jiwa yang murni seperti mata air yang sejuk mengalir masuk pada saat ini, yang terus-menerus mencuci dan menghilangkan rasa sakit dan panas, seketika mengurangi banyak rasa sakit pada awalnya. Aku salah paham. Tampaknya, berlatih teknik ini tidak perlu menunggu sampai sebulan agar memiliki efek, tetapi akan langsung berefek seiring dengan memurnikan kemelekatan jiwa. Saat merasakan kenyamanan pada mata jiwa, mata Erik seketika bersinar. Efek ini tidak diungkit dalam buku teknik. Perasaan kaget dan bahagia itu membuatnya menjadi bersemangat. Selain itu, karena aura kemelekatan jiwa bisa digunakan untuk mengobati luka, apakah itu berarti jika mata jiwaku tidak lagi sakit dan jumlah kemelekatan jiwa yang akan dimurnikan itu cukup, jiwa dewaku bisa pulih sedikit demi sedikit? Erik berpikir seiring dengan perubahan yang terjadi dan hati Erik tiba-tiba tergerak. Pada saat ini, meredakan kesakitan dari kemelekatan jiwa hanyalah perbaikan kecil. Namun, jika kelak kerohaniannya juga bisa pulih sedikit demi sedikit, begitu kembali memiliki kerohanian, akan ada banyak hak yang bisa dia lakukan. Meskipun hanya 5 meter maupun 10 meter. Dibandingkan dengan kondisinya sekarang yang seperti orang buta, itu adalah situasi yang sepenuhnya berbeda. Terkhusus saat ini, semua orang di Pulau Emas mengira bahwa kerohaniannya telah menghilang dan menjadi seperti orang buta. Namun jika kerohaniannya bisa digunakan, malah akan menciptakan banyak keunggulan. Pokoknya, murnikan semuanya terlebih dahulu. Setelah suasana hatinya tersemangati, Erik juga segera menenangkan hati dan pikirannya. Erik menggunakan waktu terakhir sebelum pagi hari untuk memurnikan semua kemelekatan jiwa yang diberikan Deviena Chu. Jumlah semua kemelekatan jiwa itu tidak termasuk banyak,
hanya sekitar 100 buah. Namun setelah semuanya dimurnikan, Erik merasa mata jiwanya menjadi jauh lebih nyaman. Meskipun tetap tidak memiliki kerohanian untuk digunakan, rasa sakit dan ketidaknyamanan hanya tersisa sedikit. Jumlah kemelekatan jiwa terlalu sedikit. Tampaknya, aku kelak harus fokus dalam mengumpulkan kemelekatan jiwa. Setelah menyerap semua kemelekatan jiwa dari toples penyimpanan jiwa itu, Erik mengonsumsi cairan spiritual untuk melakukan perpaduan terakhir sambil berpikir. Dengan kondisi saat ini, jika aku mengumpulkan lebih dari 100 kemelekatan jiwa dalam sehari, aku hanya memiliki 3000 lebih jiwa dewa dalam sebulan. Itu masih jauh dari mencapai tingkat pemulihan yang pasti. Selain itu, setelah membersihkan tanah berbahaya, juga belum tentu memiliki kesempatan secepat itu. Erik mengerutkan kening. Dia ingat dengan jelas bahwa berdasarkan penjelasan teknik pemurnian roh, setidaknya membutuhkan 8000 jiwa jika ingin sepenuhnya pulih. Dengan demikian, dia paling tidak harus menyerap 300 jiwa dalam sehari. Jumlah kemelekatan jiwa yang dikumpulkan Devi Enacho dan yang lainnya jauh lebih sedikit dari jumlah iblis monster yang dibunuh di tanah berbahaya setiap hari. Dia tentu tidak bermaksud bahwa Devi Enacho dan yang lainnya malas atau ada yang sengaja menyebarkan jiwa itu. Harga yang diberikan Erik cukup tinggi dan pemulihan dengan menyerap jiwa memang merupakan metode kultivasi iblis. Yudhira Ying dan yang lainnya seharusnya juga senang melihatnya. Tidak mungkin ada kultivator yang tidak bersemangat atau diminta untuk menyebarkan kemelekatan jiwa. Alasan terbesar seharusnya karena tanah berbahaya sungguh sangat berbahaya. Jika kultivator sedikit lalai dengan musuh, pikiran untuk menyimpan kemelekatan jiwa yang sempurna mungkin akan digantikan dengan kematian diri sendiri. Oleh karena itu, permis bagi kultivator saat sedang memusnahkan iblis monster yaitu mementingkan keselamatan diri sendiri. Mereka akan memilih metode pembunuhan yang paling kejam sebagai tujuan utama, termasuk Erik yang sebelumnya tidak memiliki kerohanian. Dia juga seperti itu. Adapun untuk jumlah kemelekatan jiwa yang dapat dikumpulkan hanyalah penghasilan tambahan dan semuanya berdasarkan keberuntungan diri. Karena kemelekatan jiwa yang dibutuhkan Erik relatif lengkap, jika langsung memusnahkan jiwa dewa iblis monster dengan sebuah jurus Taoisme, tidak akan ada sedikit pun kemelekatan jiwa yang terkumpul. Sebaiknya aku sendiri yang mengumpulkan aura kemelekatan jiwa ini, agar lebih aman dan efisiensi. Erik berpikir. Pada saat ini, teknik pemurnian roh telah diaktifkan, yang berarti hitung mundur telah dimulai sekarang. Waktu sangat mendesak, tidak ada alasan baginya untuk bersembunyi dan menikmati keuntungan akhirnya. Lain kali, jika pihak lain ingin pergi membersihkan tanah berbahaya lagi, dia tetap harus ikut. Selain itu, dia juga harus memikirkan cara lain. Misalnya, melakukan transmisi suara kepada Kredenstian agar Sekte Sage juga berpartisipasi dalam pengumpulan ini. Setelah memikirkan dengan jelas hal tentang mengumpulkan kemelekatan jiwa, Erik masih menemukan beberapa masalah saat mulai menyerap jiwa. Misalnya, saat formasi pada tubuhnya beroperasi, cahayanya sungguh terlalu kuat. Dia tidak merasakan hal tersebut saat sebelumnya sedang memutar formasi. Namun ketika dia sedang menyerap jiwa dewa dan mulai memurnikannya, cahaya formasi itu seperti terik matahari pada siang hari, yang benar-benar menyilaukan dan mampu membutakan mata kultivator di sekitarnya. Jika mengenakan pakaian biasa, Erik tidak ragu lagi. Cahaya formasi ini pasti akan langsung menembus pakaiannya dan perlindungan dari Reiki, sehingga formasi pada tubuhnya akan terungkap di depan semua orang. Dalam kondisi seperti itu, orang-orang yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikannya juga akan segera menyadari kondisi aneh darinya. Jika Yudhira Ying dan yang lainnya mencurigainya, hal ini mudah menjadi bahaya yang tersembunyi. Jika kelak ingin menyerap jiwa, aku harus mencari suatu penghalang,
Setidaknya jangan membiarkan cahaya ini memancar keluar. Erik berpikir, kemudian mengeluarkan sebuah jubah panjang berwarna hijau. Benda ini adalah harta karun berharga yang bisa menyembunyikan aura, yang ditukar dari Treasure Toys. Erik total memperoleh 5 jubah, 4 jubah diantaranya memiliki kualitas yang biasa, hanya kualitas jubah ini yang tertinggi. Bersambung.